Bismillah. Dari Samurah bin Jundud radhiyallahu anhu berkata, di antara pertanyaan yang seringkali dikemukakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya adalah, apakah ada seseorang dari kalian yang bermimpi? Berkata Samurah radhiyallahu anhu, lalu salah seorang yang bermimpi itu menceritakan mimpinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun menjelaskan arti mimpi itu kepadanya. Pada suatu pagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tadi malam beliau bermimpi ada dua orang datang kepadaku dan membangunkan aku, lalu berkata, pergilah bersama dengan kami. Saya pun berangkat dengan mereka dan kami melewati seorang laki-laki yang berbaring dan seorang lagi berdiri di sebelah atas kepalanya. Ia memegang batu besar dan melemparkan batu besar itu kepada lelaki yang sedang berbaring itu, sehingga hancurlah kepalanya, dan batu itu pun berguling tidak jauh dari situ oleh orang yang melempar tadi. Batu itu dikejar dan diambilnya. Tetapi sebelum ia kembali kepada lelaki itu sudah pulih seperti semula, lalu ia ulangi melemparkan batu itu sekali lagi seperti yang dilakukannya lagi tadi. Aku bertanya kepada kedua orang yang membawaku, Subhanallah, siapakah kedua orang-orang ini yang berbaring dan yang berdiri? Keduanya berkata, mari kita berjalan terus. Lalu kami meneruskan perjalanan dan kami menemukan seorang laki-laki yang sedang tidur terlentang, dan seorang lagi berdiri di sebelahnya memegang sebuah bangkol dari besi. Tiba-tiba ia mendekat ke sebelah wajah lelaki itu. Lalu ia memasukkan bangkol besi itu ke sudut mulut lelaki itu dan menariknya hingga robek ke tengkuknya. Lalu hidungnya juga dikait dan ditarik hingga robek ke tengkuknya. Lalu hidungnya juga dikait dan ditarik hingga robek ke tengkuknya. Mungkin Abu Raja mengatakan, maka tercabik-cabiklah wajah dan kepala lelaki itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, kemudian ia berpindah ke sebelah wajahnya yang lain dan melakukan hal yang sama seperti semula. Ketika itu ia mencabik-cabik salah satu bagian dari wajah orang tadi, ternyata sebelah wajahnya yang satunya lagi telah pulih kembali. Kemudian ia kembali ke sebelah wajah yang telah pulih, dan kemudian ia kembali ke sebelah wajah yang pulih itu dan mengulangi lagi seperti tadi. Aku bertanya kepada kedua sahabatku tadi, Subhanallah, siapakah kedua orang ini? Mereka berkata padaku, jalan terus, jalan terus. Maka kami pun meneruskan perjalanan. Tiba-tiba kami sampai pada sesuatu yang mirip dengan tengku. Berkata Samurah, aku mengira bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiba-tiba aku dengar dari dalam tungku suara teriakan dan jeritan. Lalu kami mendekati tungku itu dan melihat ke dalamnya. Ternyata di dalamnya ada beberapa orang laki-laki dan wanita dalam keadaan telanjang. Dan tiba-tiba aku lihat api menyala-nyala dari bawah mereka. Apabila api itu sampai ke tubuh mereka, mereka menjerit dengan suara yang keras. Aku bertanya kepada kedua sahabatku, siapakah mereka ini? Mereka berkata padaku, jalan terus, jalan terus, jalan terus. Maka kami pun meneruskan perjalanan, lalu kami menjumpai sebuah sungai. Saya mengira beliau mengatakan berwarna merah seperti darah. Dan ternyata di dalam sungai itu ada seorang laki-laki yang sedang berenang. Sedang di tepi sungai itu ada seorang laki-laki yang mengumpulkan batu yang banyak di depannya. Apabila orang yang di sungai berenang kemana saja, maka ia pun berenang ke dekat orang yang mengumpulkan batu tadi. Lalu ia membuka mulutnya dan orang yang di tepi itu pun melemparkan batu ke dalam mulutnya. Setelah itu ia kembali berenang ke tengah. Kemudian orang itu kembali berenang lagi ke tepi dan membuka mulutnya. Lalu orang yang di tepi itu pun melemparkan lagi batu ke dalam mulutnya. Demikian diulangi setiap kali. Aku bertanya kepada kedua sahabatku, siapakah dua orang ini?
Mereka berkata padaku, jalan terus, jalan terus, jalan terus. Maka kami pun meneruskan perjalanan hingga kami sampai kepada seorang laki-laki dengan wajah yang menjijikkan. Wajah sangat menjijikkan yang belum pernah kamu lihat selain orang itu. Dan di sampingnya ada api yang ia nyalakan sendiri. Sedang ia berlari mengelilingi api itu. Aku bertanya kepada kedua sahabatku, siapakah orang ini? Mereka berkata kepadaku, jalan terus, jalan terus, jalan terus. Maka kami pun meneruskan perjalanan hingga kami menjumpai sebuah tanaman yang daunnya sangat lebat dan beraneka warna seindah musim semi. Di tengah-tengah kebun itu ada seorang laki-laki yang sangat tinggi, dan hampir saja aku tidak dapat melihat kepalanya karena saking sangat tingginya dan menjulang ke langit. Sedangkan di sekelilingnya ada anak-anak dalam jumlah besar yang belum pernah aku lihat anak-anak sebanyak itu. Aku bertanya kepada kedua sahabatku, siapakah orang ini? Mereka menjawab, jalan terus, jalan terus, jalan terus. Maka kami pun meneruskan perjalanan sehingga kami sampai pada sebuah taman yang sangat besar, luas, yang belum pernah aku melihat taman sebesar, seluas dan seindah itu. Lalu kedua sahabatku itu berkata padaku, naiklah. Maka kami pun naik masuk ke dalam taman sehingga kami mencapai sebuah kota yang bangunannya terbuat dari batu bata, emas dan perak. Kemudian kami mendekat ke pintu gerbangnya dan kami ketuk pintunya. Lalu dibukalah pintu itu untuk kami, maka kami masuk ke dalam kota itu dan kami mendapati di dalamnya ada beberapa orang laki-laki dengan separuh wajahnya yang sangat tampan yang belum pernah kamu lihat lelaki setampan itu, dan sebagian wajahnya lagi amat buruk yang belum pernah kamu lihat wajah seburuk itu. Nabi Muhammad SAW melanjutkan, kedua sahabatku tadi berkata pada orang-orang tersebut, pergi dan terjunlah kalian ke dalam sungai itu. Dan ternyata sungai itu mengalir airnya yang sangat putih seperti susu. Maka orang-orang itu pun pergi dan menceburkan badannya ke dalam sungai tersebut. Kemudian mereka kembali kepada kami sedang wajah mereka yang buruk telah hilang dan berubah menjadi wajah yang sangat tampan. Rasulullah SAW melanjutkan, kemudian kedua sahabatku tadi berkata padaku, ini adalah surga Aden dan inilah yang akan menjadi tempatmu. Lalu aku mengangkat pandanganku, tiba-tiba aku melihat sebuah istana seperti awan putih. Kedua sahabatku berkata lagi padaku, istana itu adalah tempatmu, tempat tinggalmu. Aku berkata pada mereka, barakallahu fikuma, semoga Allah memberkahi kamu berdua. Izinkan aku memasukinya. Mereka menjawab, sekarang belum waktunya, tetapi nanti pasti engkau memasukinya. Aku berkata pada mereka, aku telah melihat banyak kejadian aneh pada malam ini. Apakah makna dari semua yang aku lihat itu? Mereka menjawab, kami akan memberitahukannya padamu. Adapun orang pertama yang kamu lalui yang kepalanya sedang dilempari dengan batu, sesungguhnya ia adalah orang yang mempelajari dan memperdalami Al-Quran, tetapi kemudian ia melalaikannya, tidak mau membacanya, tidak mau beramal dengannya, dan ia tidur tanpa mengerjakan sholat fardu. Adapun orang yang engkau dapati sedang diikat dan dikait pipinya, hidungnya, dan matanya hingga robek ketangkuknya, ia adalah sesungguhnya orang yang keluar pagi-pagi dari rumahnya dan menyebarkan kebohongan-kebohongan ke seluruh dunia. Adapun beberapa orang laki-laki dan perempuan yang telanjang yang berada dalam tungku, mereka adalah para pezina, baik laki-laki dan perempuan. Adapun orang yang engkau dapati sedang berenang di sungai dan diberi makan batu, ia adalah pemakan riba dan penikmat riba. Adapun seorang laki-laki yang berwajah amat jelek dan sedang mengelilingi api yang dinyalakannya, ia adalah malaikat Malik alaihi wassalam, penjaga neraka jahanam.
Adapun laki-laki yang bertubuh tinggi yang berada di dalam taman, ia adalah Ibrahim alaihi wassalam. Sedang anak-anak yang banyak yang mengelilinginya, mereka adalah anak-anak yang mati dalam keadaan fitrah. Qadarullah, atas izin Allah. Perawi menambahkan, sebagian kaum muslimin bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah dengan anak-anak kaum musyrikin?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak-anak kaum musyrikin juga adapun orang-orang yang separuh wajahnya tampan dan separuhnya jelek. Mereka adalah orang-orang yang mencampur-adukan amal soleh dan amalan buruk, tetapi kemudian Allah mengampuni mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 7048. Demikianlah keterangan di mana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi dan berjalan melihat keadaan neraka dan surga, dan setiap kaum muslimin yang di dalamnya ada keimanan walau sebesar zarah dan ketakwaan kepada Allah, maka Allah akan masukkan ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab.